Tapi ketika menjadi satu state, kan artinya raja-raja ini menyerahkan kedaulatan eksekutifnya kepada Soekarno. Iya, bahkan Raja Siak memberikan golden yang banyak. Ya, iya. Kalau sejarahnya Jogja kita tahu lah Sultan Jogja dan akhirnya dapat afirmasi dan keistimewaan. Kita tahu lah quote unquote trade off-nya. Tapi kan kerajaan-kerajaan yang lain yang kata lu berdaulat itu gimana coba? Itu problemnya gini, yang kita harus ingat adalah bahwa Kongres Pemuda itu nggak hanya sekali. Yang sering kita rayakan kan yang kedua. Iya, 1928 Sumpah Pemuda, 28 Oktober. Tapi kita lupa yang tahun 26. Jadi kita harus belajar sejarahnya bahwa tahun 26 itu ada Kongres Pemuda di mana ada perdebatan. Perdebatannya gini, nanti kalau kita udah punya bangsa yang kita bayangkan itu yang namanya Indonesia, gimana nasib bangsa Sumatera? Katanya gitu. Gimana nasib bangsa Aceh? Gimana nasib bangsa Batak? Gimana nasib bangsa Sunda, Melayu? Gimana bangsa Ambon kayak gitu? Ini aristokrat-aristokratnya yang berdiskusi ini nih. Mereka berpolemik di surat kabar, menulis, bayangin aja. Mereka menulis nih, bertanya. Salah satunya tuh Armin Pane tuh nulis gitu. Apakah kalau kita udah punya sepatu yang baru, sepatu lama kita buang kayak gitu loh. Itu menarik bahasa menurut saya. Nah, jadi kemudian di kongres kongres pertama itu menegaskan bahwa Indonesia, bangsa yang barunya harus mengakui bahwa sebelum ada bangsa Indonesia, itu ada bangsa yang umurnya jauh lebih tua, ya, dan lebih panjang. Lebih awal ada namanya bangsa Jawa, bangsa Sunda, bangsa Betawi, bangsa Ambon. Ini yang harus jadi mahkota, nggak boleh dilupakan. Jadi kalau Indonesia ada, dia harus merawat kebangsaan-kebangsaan ini. Itu kan yang kemudian banyak kritik setelah tahun 98 di Kongres Pemuda, keputusannya itu bukan berbangsa satu, bertanah air satu, berbahasa satu. Tapi berbangsa satu, bertanah air satu, menjunjung bahasa persatuan. Nah, kata menjunjungnya ada pluralismenya.